warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfianti, NIM P10118162. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyakit meningitis meningokokus, di mana penyakit meningitis ini adalah penyakit akut radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis pada membran pelindung yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis ini merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan di seluruh dunia. Tingkat kematian meningokokus mencapai 50% apabila tidak ditangani dengan tepat. Penyakit meningitis ini terdapat di berbagai belahan dunia. Namun penyakit ini endemis berada di Afrika meningitis belt yang membentang dari Senegal di bagian barat hingga Ethiopia di bagian timur dengan total negara yaitu 26 negara. Bisa dilihat bahwa data epidemiologi meningitis itu meningkat di sebagian besar dunia sebanyak 0,2 sampai 14 kasus per 100.000 orang. Sedangkan di sub-Sahara Afrika lebih tinggi sebanyak 1.000 kasus per 100.000 orang. Pada meningitis belt Afrika, WHO mendefinisikan epidemi meningitis meningokokus sebagai lebih dari 100 kasus per 100.000 penduduk per tahunnya. Sementara di negara endemis dikelompokkan endemis tinggi bila lebih dari 10 kasus. Endemis sedang itu 2-10 kasus dan begitu juga endemis rendah. Pada kondisi epidemis, meningitis meningokokus ini cenderung menyerang anak dan dewasa muda, di mana faktor iklim dapat mempengaruhi epidemisitus. Meningitis meningokokus ini di sub-Sahara Afrika kasus tinggi itu pada musim kemarau, sedangkan di bumi utara termasuk negara subtropis kasus tinggi itu pada musim dingin dan musim semi. Bisa dilihat dari gambar diagramnya bahwa Indonesia menduduki negara tertinggi dengan penyakit meningitis di Asia Tenggara. Pada tahun 2016 itu kasus meningitis di Indonesia mencapai 4.313 orang yang meninggal dari 78.018 kasus. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus dan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara akibat meningitis. Terus kemudian ada faktor risiko, di mana faktor risiko ini yang mempengaruhi terjadinya penyakit meningitis antara yang pertama, kontak erat dengan orang yang terinfeksi. Kedua, pemukiman padat penduduk. Yang ketiga, paparan asap rokok aktif maupun pasif. Terus yang keempat, ada tingkat sosial ekonomi yang rendah. Terus yang kelima, ada perubahan iklim. Dan yang keenam itu ada riwayat infeksi saluran napas atas. Dari keenam faktor ini bisa dilihat bahwa semuanya ada di Indonesia, di mana pemukiman padat penduduk itu masih banyak di daerah perkotaan seperti di Jakarta. Terus paparan asap rokok, di mana Indonesia juga masih banyak masyarakatnya yang merokok, baik itu aktif dan pasif. Terus tingkat sosial ekonomi rendah, Indonesia masyarakatnya masih banyak di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian, ada hubungan antara infeksi saluran pernapasan atas dan meningitis meningokokus di mana di daerah beriklim sedang dan beriklim tropis. Sedangkan di sub-Sahara Afrika itu penyebaran infeksi karena peningkatan kondisi iklim khususnya, yaitu kekeringan dan badai debu. Kemudian bagaimana riwayat alamiah penyakit meningitis? Yang pertama itu ada tahap prepatogenesis, di mana bakteri ini hanya menginfeksi manusia, tidak ada reservoir pada hewan. Yang di sini belum ada timbulnya gejala walaupun orang itu sudah terpapar. Sebesar 1-10% populasi membawa N meningitis di tenggorokan dan tidak menimbulkan gejala. Terus pada situasi epidemi, angka tersebut bisa mencapai 10-25%. Penyakit ini sangat mudah menular pada saat berkumpul orang banyak, mass gathering, di mana ibadah haji, jambore dan lain-lain. Oleh sebab itu, saat melakukan ibadah haji akan diberikan vaksin untuk pencegahannya. Tahap kedua yaitu di mana tahap patogenesis. Di tahap ini sudah menimbulkan gejala, di mana masa inkubasinya itu penyakit meningokokus selama 1-10 hari. Namun pada umumnya kurang dari 4 hari. Gejala-gejala yang ditimbulkan itu seperti sakit kepala hebat, demam, mual-mual, muntah, fotofobia, kaku kuduk. Terus ada tanda gangguan neurologis seperti letargi, delirium, koma, dapat disertai kejang. Kemudian yang ketiga ada tahap post-patogenesis. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan fisik di mana ditemukannya yaitu yang pertama ada
tanda meningial, yaitu kaku kuduk, tanda kening atau Burzynski. Terus yang kedua ada tanda neurologis seperti kesadaran menurun. Terus yang ketiga adanya purpura yang biasanya terlokalisir di ekstremitas atau tersebar di seluruh tubuh. Terus yang keempat ada tekanan darah menurun disertai dengan gejala shock. Terus yang kelima ada infeksi vokal seperti radang sendi, pleonitis atau pneumonia. Terus kemudian ada perikarditis. Terus yang terakhir itu ada episcleritis. Lalu seperti apa sih upaya pencegahan dan pengendaliannya? Nah, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit meningitis meningokokos ini dapat melalui vaksinasi spesifik. Ada 3 tipe vaksin, yaitu polisakaride vaksinase, ada vaksin bivalen, trivalen, dan tetravalen. Nah, vaksin ini tidak efektif bagi anak usia di bawah umur 2 tahun. Imunitas dari vaksin ini hanya melindungi selama 3 tahun dari pemberian vaksin pertama kali. Kemudian tidak menginisiasi imunitas seumur hidup. Terus yang kedua ada polisakaride protein conjugate vaccines, di mana vaksin ini ada vaksin monovalen dan tetravalen. Nah, vaksin ini dapat digunakan minimal usia anak 1 tahun dan dapat melindungi selama 5 tahun setelah pemberian pertama kali vaksin, dan dapat menginisiasi imunitas seumur hidup. Terus yang ketiga ada vaksin kombinasi. Vaksin ini dapat diberikan pada kasus kontak dengan tujuan menurunkan risiko penyebaran. Nah, di vaksin kombinasi ini dia hanya diberikan pada orang yang berkontak langsung dengan penyakit meningitis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.